Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang komponen-komponen pada personal komputer atau yang sering kita sebut adalah PC. Langsung saja kita ke videonya. Komponen-komponen pada PC atau personal komputer. Sebelum ke komponen-komponennya, saya akan menjelaskan tentang pengertian PC atau personal komputer. Personal komputer atau PC adalah perangkat komputer yang biasa digunakan perorangan. PC pada umumnya digunakan di rumah, pusat perbelanjaan, maupun di kantor untuk kebutuhan pribadi dan perusahaan. Istilah personal komputer pertama kali muncul tahun 1964 dalam artikel yang berjudul The World in 1984 di majalah New Scientist. Fungsi utama PC adalah mengolah data input dan menghasilkan output atau keluaran berupa data sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Selanjutnya kita akan membahas komponen yang pertama adalah motherboard. Secara sederhana, motherboard atau biasa disebut dengan mainboard, baseboard adalah papan sirkuit cetak, printed circuit board (PCB). Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer, sebab dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komputer lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem, seperti CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan lainnya. Selanjutnya adalah prosesor atau CPU. CPU adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Selanjutnya adalah heatsink. Heatsink atau PC cooler merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Bukan tanpa sebab, heatsink didesain pada setiap komputer atau PC, di mana tujuan utama dari heatsink sama dengan kipas yang Anda kenal, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Selanjutnya adalah RAM. Random Access Memory adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan, namun berbeda dengan hard disk yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya, random yang berarti acak. Maksudnya, RAM memang digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Selanjutnya hard disk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, hard disk atau HDD merupakan salah satu
perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya, di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Ketika Anda mematikan komputer, data yang telah Anda simpan sebelumnya akan dapat diakses ketika Anda telah menyalakan komputer, kecuali jika Anda menghapus data tersebut secara manual atau terkena virus. Untuk selanjutnya adalah VGA card. VGA card merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemah output ke dalam monitor. VGA card sering juga dikatakan sebagai video graphic adapter. Kehadiran VGA card dalam sebuah komputer tidaklah memberikan pengaruh yang besar seperti komponen vital komputer lainnya. Penggunaan VGA lebih mengarahkan kepada hal yang berhubungan dengan grafis seperti desain 3D ataupun gaming. Selanjutnya adalah optical drive. Apakah Anda mengenal CD atau DVD? Pastinya sudah mengenal. Kedua alat tersebut merupakan jenis media penyimpanan yang termasuk ke dalam perangkat keras jenis optical drive. Dengan begitu, optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Untuk selanjutnya adalah power supply. Pernahkah Anda memperhatikan ketika sumber listrik padam namun komputer masih tetap menyala? Itu karena adanya perangkat yang disebut dengan power supply. Power supply merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Data tersebut disuplai menuju motherboard, hard disk, heatsink, dan lainnya. Selanjutnya adalah LAN card. LAN card sering disebut dengan NIC, Network Interface Card, Ethernet card atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dalam area LAN. Misalnya jaringan komputer pada suatu gedung, satu rumah, satu kantor, dan lainnya. Biasanya LAN card dipasang pada slot PCI yang terdapat di motherboard. WLAN card atau wireless LAN card atau biasa juga disebut Wi-Fi adapter merupakan perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. Fungsinya sama seperti LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Akan tetapi, dengan adanya WLAN card memudahkan Anda dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. Untuk selanjutnya adalah sound card. Sesuai dengan namanya, sound card berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Misalkan saja, ketika Anda mendengar suara yang berasal dari komputer menggunakan headset atau speaker, maka suara yang Anda dengar itu diolah di sound card ini. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.